Keberadaan buku sebagai suatu benda fisik, bahan bacaan di era milenial memperlihatkan kemajuan. Buku secara fisik berubah menjadi bentuk elektronik. Dunia maya menyediakan tempatnya dengan segala kemudahan. Mudah karena buku dapat dibaca di mana saja dan kapan saja. Istilahnya, berada di dalam genggaman. Namun seolah berbanding terbalik jika disejajarkan dengan konten media sosial di era milenial. Posisinya tertinggalkan, terabaikan, karena hanya segelintir orang yang rutin membaca buku. Memang tidak semua orang menyampingkan kegiatan baca buku. Pembuktian dari kenyataan itu dapat dilihat juga dari sepinya peminat dalam menyemarakan, bahkan melihat partisipasi dari orang-orang untuk membaca buku. Beberapa gerakan literasi dari orang-orang yang masih mau peduli terhadap gemar budaya baca buku tetap berupaya konsisten meski hampir tanpa peminat. Dengan harapan segudang manfaat dari membaca buku itu sendiri bisa dirasakan oleh generasi penerus. Salah satunya mengenal identitas kebudayaan. Buku adalah jendela dunia. Beruntung masih ada orang, anak muda yang memandang buku mampu mengubah hidup mereka. Informasi, data, dan filosofi mengenai identitas, pemikiran tokoh-tokoh terdahulu hingga sekarang menjadi tolak ukur dalam penelitian yang sedang dikerjakan. Sumber utamanya itu kan tetap pada buku gitu. Ya macam ini buku inilah bang, buku ini sumber kalau dibilang buku babon gitu kan. Ya buku babonku ya ini gitu, buku referensi utamaku ya ini. Nah inilah buku babon yang aku bilang itu bang, yang aku pikir memang cuma ada di sini gitu. Inilah dia. Ini buku terbitan tahun 1981. Nah penelitianku itu di tahun 1928 gitu. Itu kan sudah sangat jauh gitu. Cari bukunya pun capek gitu loh. Ya aku cuma jumpa di sini gitu bang, di tempat ini. Kalau yang aku cari kan bang, kalau mungkin berselancar di dunia internet bang, di tempat-tempat lain berbicara rujukan pada budaya Sumatera Utara masih di sini bang. Karena aku belum pernah ke sana kan, misalnya ke Arsip Nasional Jakarta aku belum pernah memang. Jadi aku nggak tahu mau bilang apa. Cuman kalau cari dari internet memang kurang gitu bang. Kesana naik pesawat lagi ya kan bang, habis duit ya udah di sini ada gitu. Ya memang cuma di sini bang, di tempat yang aku memang pernah datangi, yang memang secara bentuk fisik pun ada gitu. Jadi Anda pernah baca buku perkembangan hidup terkait dengan Jawa di sini? Pelajar, mahasiswa, hingga umum mendapatkan manfaat dari koleksi buku dari seorang penggiat literasi bernama John Power di perpustakaan yang berada di sebuah kafe miliknya berkonsep edukasi. Buku-buku tema lokal, buku-buku mengenai identitas kebudayaan yang sudah tidak lagi diterbitkan ataupun dicetak kembali yang bersifat langka dan penting sengaja diarsipkan di perpustakaannya. Jumlahnya banyak. Ya, pemirsa, istilah dari buku ini adalah seperempat yang dimakan rayap karena kondisinya seperti yang Anda lihat. Karena memang sebegitu langkahnya atau lamanya buku ini berada di tempat ini. Ya, hampir semua dari ratusan koleksi buku ini adalah buku-buku langka yang sangat jarang sekali ditemukan yang bercerita atau isinya terkait dengan perkembangan sejarah dan budaya yang ada di Indonesia, terkhusus adalah Sumatera Utara seperti Batak, Jawa, Melayu, dan juga etnis lainnya. Untuk itu kenapa di tempat ini buku memang benar-benar menjadi jendela dunia. Menjadi pusat referensi,
menjadi kajian bagi orang-orang yang ingin belajar, mengetahui tentang Sumatera, baik sejarahnya hingga literatur pengetahuan warisan nenek moyang leluhur. Buku-buku di literasi Coffee yang berisi tentang dokumentasi Sumatera, literasi tentang Sumatera, mengantarkan aku untuk perspektif yang lebih mengerti secara menyeluruh, begitu loh, dari berbagai sumber, mulai dari penulis-penulisnya dari Sumatera sendiri atau dari luar negeri, dan itu membuat aku kembali lagi menjadi generasi muda yang mengerti ajaran Batak, budaya Batak, dan bisa bangga menjadi generasi muda Batak. Ketika aku ngebaca buku gitu kan, terutama yang sesuai dengan ajaran nenek moyang, ajaran Batak, di situ aku belajar kalau orang Batak itu segitu luar biasanya terhadap hutan, sebegitu menghargainya. Seperti misalnya kalau kita menebang hutan, itu nggak boleh kita menebang satu pohon berdekatan dengan pohon yang lain, harus diperhatikan. Nggak boleh pohon yang kita tebang menimpa pohon yang lain. Gitu juga misalnya kalau ada perayaan tertentu, ternyata nenek moyang kita Batak itu nanam pohon gitu loh. Nah, kita kan nggak tahu, kita taunya itu dari baca buku gitu loh. Jadi dengan kata lain, nenek moyang kita udah jadi aktivis lingkungan zaman dulu, kan begitu. Kita sebenarnya sebagai orang asli, sebagai suku Batak begitu, sebenarnya adalah pegiat lingkungan itu sendiri pada setiap harinya, dan itu yang diyakinkan dengan buku-buku yang aku baca dari literasi Coffee. Aku anggota perpustakaan yang banyak banget, mulai dari perpustakaan Sumatera Utara, Pasar USU, dan lain sebagainya. Dan aku jarang sekali menemukan buku-buku yang fokus di bidang dokumentasi tentang Sumatera gitu loh. Bahkan buku-buku yang banyak aku temukan adalah tulisan-tulisan asing dari penulis asing gitu kan. Baru di literasi Coffee lah aku bertemu sumber yang lengkap yang juga menyediakan buku-buku yang ditulis oleh orang Sumatera asli, dan itu benar-benar jauh lebih terasa beda gitu loh. Isinya itu terasa lebih lengkap dibandingkan kita ngelihat dari perspektif asing yang ditulis oleh orang asing begitu loh. Kebetulan sih ketemu dengan literasi Coffee kayak dari sosial media aja. Hal yang luar biasa, jadi anak muda sekarang kita sebenarnya terkoneksi dengan sosial media ya. Karena itulah kita harus menggunakan sosial media secara bijak. Salah satunya ya nemu aktivitas positif kayak gini, kayak bisa ketemu dengan orang-orang yang luar biasa di literasi Coffee. Aku percaya, dan memang dari pengalaman aku, orang-orang yang hangout di literasi Coffee pun walaupun mungkin tidak sebanyak dari tempat hangout yang lain, tapi orang-orang yang ada di situ benar-benar orang yang ahli dalam bidangnya. Aku bisa ketemu seniman, aku bisa ketemu pegiat lingkungan juga, aktivis perempuan, dan lain sebagainya dari latar belakang yang berbeda. Itu menunjukkan bahwa semua orang punya kedekatan batin dan kebutuhan terhadap tempat yang punya peran yang sangat positif ini. Begitu perlunya pengarsipan buku-buku fisik, terutama buku bertemakan lokal di era digital. Ya, suatu saat kalau kita terlalu percaya kepada dunia digital hari ini, ya bisa aja error, lantas kita mau mencari kemana soal identitas kita. Aku pikir bahwa dunia digital sangat rentan, makanya fisik menjadi salah satu alternatif ke depan. Ya, menurut aku bahwa suatu saat ya buku-buku ini sangat dibutuhkan, meskipun ya semaju apapun perkembangan zaman, tapi arsip-arsip literatur ya sangat dibutuhkan ke depan. Sehingga dengan itulah saya berpikir bahwa ini harus dilestarikan, kalau bila perlu diproduksi ulang, direpro mungkin ya dalam stok terbatas, karena kita lihat contohnya sudah banyak, karena mungkin fase waktu sudah ada mungkin 200 tahun dan 100 tahun, sehingga kualitasnya sudah sangat rentan dan menurut aku perlu dicetak ulang lagi gitu. Sehingga harapannya sih sebenarnya ya ini adalah tanggung jawab negara ini gitu, dalam artian bukan hanya tanggung jawabku sendiri, sehingga ini tanggung jawab bersama. Harapanku sih sebenarnya bahwa dengan adanya literasi Coffee, sehingga ini bisa menjadi ya motivasi bagi yang lain melakukan dengan yang kulakukan ini,
Karena juga jujur saya juga nggak sanggup dengan konteks mempertahankan ini, tapi dalam artian saya selalu mencoba dengan sisi kreatif melakukan crowdfunding untuk tempat ini, urun dana. Contohnya bagaimana campaign urun dana secangkir kopi untuk literasi. Ketika 1.000 orang, di antara follower literasi ada 11.000 orang, ada 1.000 orang menyumbang 10.000, 10 juta, ini udah clear gitu. Padahal dia hanya menyumbang senilai secangkir kopi gitu. Tentunya tidak mudah dalam upaya mengumpulkan buku-buku dengan terbitan lampau dan membutuhkan waktu yang tidak singkat pula, serta perjuangan, baik tenaga dan uang. Akulah Medan, cinta yang menjelma kota. Saat guru dan putri Brian menyatu jiwa di pernikahan Alir Deli dan Babura. Akulah Medan, cinta yang membasuh ambisi. Literasi dan kopi. Literasi merujuk kepada kemampuan serta keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, dan lainnya, hingga potensi memecahkan masalah dalam kehidupan. Peran buku atau bahan bacaan apapun bentuknya, baik elektronik maupun dalam bentuk fisik, sangat diperlukan keberadaannya. Tentu bukan hanya saja ada, namun mesti dibaca. Refleks gitu ya. Kalau tahu dengan hewan lah, gitu lah dulu. Coba kan? Sementara kopi yang jadi tren, gaya hidup yang seolah menjadi kebutuhan kebanyakan individu, khususnya anak muda, generasi penerus. Ya kalau untuk di literasi kopi sendiri sih, kupikir ada sekitar 6.000 buku, tapi khusus untuk tema yang konsennya adalah mungkin ada sekitar 5 buku dengan tema lokal, tema Sumatera. Dengan mengumpulkan buku dengan sebanyak ini, saya terpikir bahwa ada ruang publik ya, dalam artian bagaimana ada subsidi silang, sehingga saya berpikir di tengah tren soal warung kopi, bagaimana subsidi silang ketika saya berjualan kopi sehingga margin sedikit keuntungannya bisa untuk dalam artian pembelian buku-buku atau perawatan buku, dan tempat ini menjadi tempat referensi, menjadi pusat kajian orang-orang yang belajar tentang Sumatera. Bukan tentang bagaimana mendapatkan hasil atau keuntungan dari sajian kopi yang dibeli oleh pengunjung, namun lebih kepada eksistensi, bukan gengsi. Perlunya dukungan dari setiap orang yang harus juga peduli akan gerakan literasi. Karena bangsa yang benar-benar besar ialah bangsa yang tak boleh lupa akan identitasnya. Jadi kupu-kupu di benakmu, aku adalah cinta. Stres kerja, beban kerja, terus apa lagi? Buku lama adalah buku baru bagi mereka yang belum membacanya. Biasanya kita penulis itu selalu ingin mendapat poin penting dalam tulisan kita itu yang biasanya
informasinya itu tidak update. Artinya begini, ada peristiwa sejarah misalnya yang kemudian sekarang tidak diterbitkan atau tidak dituliskan ulang, sehingga kita butuh reference atau data yang berdasarkan data yang yang historis, itu kan biasanya dari buku-buku lama, cetakan lama yang tidak dicetak ulang gitu loh. Jadi mau tidak mau kita memang butuh buku-buku tua, buku-buku cetakan lama gitu loh. Saya kira keberadaan literasi kopi di Kota Medan itu sangat vital, sangat penting, sebab di literasi kopi bagi saya dan teman-teman lain yang senang menulis, senang membaca, saya kira sangat terbantu dengan adanya literasi kopi, sebab di literasi kopi kita bisa menemukan banyak koleksi buku langka, buku-buku tua yang tidak di semua tempat kita bisa mendapatkannya. Saya kira literasi kopi juga cukup membantu untuk memperkaya kita, untuk mempertemukan kita juga dengan teman-teman yang punya minat yang sama di dunia literasi. Sosok yang mendirikan literasi kopi itu John Fowler Siahaan, itu jauh sebelum dia mendirikan literasi kopi. Saya kira seorang John itu cukup punya dedikasi tinggi, kalau sudah punya kemauan dia akan berusaha untuk mewujudkannya. Dan saya tahu John juga punya minat yang besar terhadap literasi, dia juga senang membaca, juga senang menulis, dan tak segan memburu buku-buku koleksi langka. Turuna tondi, turuna tondi, tanpa jeda ini alam, ini bumi, ini ruang, ini hidup berbicara pada ibu, yang dilupakan, yang dikonstruk untuk dilupakan. Selamat datang pada kegiatan kita pada malam hari ini, kegiatan bedah buku, atau lebih tepatnya kegiatan bedah novel berjudul Bandit-Bandit Van Siantar, karya Abram Christopher Sinaga. Pertemuan dua kekuatan yang berhasil mempengaruhi pendidikan manusia, yaitu sains dan seni. Keduanya bertemu dalam buku. Pada malam hari ini, Jumat 18 Juni 2021, di Literasi Kopi, ruang publik yang dibanggakan oleh warga Kota Medan, kita akan membahas novel ini bertema sejarah, begitu, atau lebih tepatnya sejarah kolonialisme. Fungsi dalam memperkaya pengetahuan itu, literasi kopi berperan lebih dari sebuah jawaban. Sains, seni, dan juga kemanusiaan. Itu seringkali membuat, kalau kita cermati, tempat ini sudah berkontribusi kepada orang banyak. Ya, begitu juga pelajar kemarin ketika mereka ada program dari kementerian mencoba menggali potensi-potensi lokal, nilai histori mereka, ya, dan mereka bisa mendapatkan apa yang mereka cari. Kebetulan di sini rutin beda buku, ya, kadang-kadang ketika kita diskusikan bukunya, dia ngapresiasi, dia kasih titip 1 buku atau 2 buku di sini gitu. Melakukan hal-hal yang sangat berguna itu tidak terlalu sulit, sehingga yang perlu dilakukan adalah memberikan kepercayaan kepada publik, sehingga publik tetap bisa mendorong, membantu. Dalam artian, ya kalau kecil pun, tapi kan kalau dia secara kuantitasnya banyak, itu akan sangat besar energinya gitu, bisa menyelesaikan contohnya soal apa yang kita butuhkan gitu. Melihat isi dunia tanpa melakukan perjalanan, hanya cukup membaca halaman demi halaman sebuah buku, itu bisa terjadi. Ada ruang yang mencoba
menampung, bukan menampung, menjadi tempat gitu kan, tempat kita saling diskusi, saling bercerita gitu. Dan aku pun sangat mengiyakan dan sangat mengamini moto yang dibuat oleh Bang John tentang literasi ini. Moto dia itu no wifi, no TV, diskusi yes. Dan yang terakhir itu moto dia itu datanglah mencari cinta katanya. Cinta seperti apa? Apakah cinta kepada pasangan? Pikir enggak gitu. Cinta kepada diri sendiri, cinta kepada manusia, cinta kepada sesama, datanglah mencari cinta katanya. Jujur aku nggak bisa konser 100% kalau nggak ada kopi. Jadi perpaduan antara literasi kopi, yaitu literasi dengan kopi adalah perpaduan sempurna. Di mana kita bisa nggak cuma belajar, tapi benar-benar belajar dengan fokus yang luar biasa karena kafein ya. Jadi udah keren banget sih konsepnya. Mendapatkan motivasi, membantu mencapai tujuan, seseorang dinilai dapat lebih mengidentifikasi karakter dan pengalaman serta berbagai macam peristiwa dari manfaat membaca buku. Ya, pemirsa, di toko buku yang ada tepat berada di inti kota Medan ini memang menjadi solusi bagi orang-orang yang ingin mendapatkan referensi. Namun referensi ini didapat dengan membutuhkan atau mengeluarkan uang. Dibeli baru mendapatkan pengetahuan atau data di buku tersebut. Nah, keberadaan literasi kopi memang ini menjadi solusi bagi orang-orang, apalagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan untuk membeli buku, dan buku itu tidak lagi diterbit atau dicetak ulang. Di Literasi Coffee, buku memang benar-benar menjadi jendela dunia. Demikian Inspirasi Indonesia kali ini, kami akan hadirkan inspirasi orang-orang yang begitu luar biasa kepada Anda, tetap di TVRI Media, Pemersatu Bangsa.